Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisah Gustiani dengan NIM 2419006, program studi pendidikan matematika, mata kuliah teori bilangan. Di sini saya akan membahas materi mengenai teori bilangan yang bertema persamaan linier Diophantus. Langsung aja kita ke materi yang pertama. Definisi persamaan linier Diophantus. Persamaan linier Diophantin dalam dua variabel adalah persamaan linier dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, C adalah bilangan bulat, serta X dan Y adalah variabel-variabel. Sedemikian hingga solusi persamaan liniernya merupakan bilangan bulat. Perhatikan persamaan linier Diophantin berikut. 14X ditambah 12Y sama dengan 33. Nah, di sini kita misalkan persamaan ini mempunyai solusi X0 dan Y0. Maka kita ubah dia menjadi 14X0 ditambah 12Y0 sama dengan 33. Perhatikan bahwa 2 membagi habis 14X0 ditambah 12Y0 sama dengan 33. Tetapi 2 tidak membagi habis 33. Nah, kalau misalnya kita membagi 14 dibagi 2 itu masih bisa dibagi. 12 dibagi 2 masih bisa dibagi. Sedangkan kalau misalnya kita membagi ke angka 33 itu tidak bisa. Kemudian, jadi persamaan linier Diophantin 14X ditambah 12Y sama dengan 33 tidak mempunyai solusi berupa bilangan bulat. Kita lanjut, teorema persamaan linier Diophantin. AX ditambah BY sama dengan C dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 mempunyai solusi bilangan bulat jika dan hanya jika D membagi habis C, di mana D sama dengan GCD dari A dan B. Lebih lanjut, jika X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0 adalah solusi khusus dari persamaan tersebut, maka solusi umumnya adalah X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N. Dan untuk yang Y sama dengan Y0 dikurang A per B dikali N, di mana N ini adalah bilangan bulat. Kita buktikan, misalkan D itu adalah GCD dari A dan B, dan X0, Y0 adalah solusi dari AX ditambah BY sama dengan C. Maka AX0 ditambah BY0 sama dengan C. Karena D ini adalah GCD dari AB, maka D membagi habis A dan B. Karena D ini membagi habis A dan B, maka D juga membagi habis AX0 dan BY0. Akibatnya D membagi habis C. Kita lanjut ke dalil 1. Ditentukan A, B, C adalah elemen dari Z dan D sama dengan A, B. Yang A, jika AB atau C, maka persamaannya AX ditambah BY sama dengan C tidak mempunyai penyelesaian. Kemudian yang B, jika AB atau C, maka persamaan AX ditambah BY sama dengan C mempunyai penyelesaian bulat yang tak hingga banyaknya, yaitu pasangan X, Y dengan X0 ditambah B per D dikali N dan Y0 dikurang A per D dikali N, dengan N adalah elemen dari Z dan
X0, Y0 ini adalah suatu penyelesaian bilangan bulat. Nah, contoh dalil 1, selesaikan persamaan Diophantine berikut, yaitu 4X ditambah 5Y sama dengan 10. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Deti Ramadhani. Kepada Deti Ramadhani saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Anissa Agustiani. Baiklah, perkenalkan saya Deti Ramadhani dengan NIM 2419016 akan melanjutkan pembahasan dari Anissa Agustiani, yang mana pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang dalil 1. Maka di sana telah diberikan sebuah contoh soal tentang dalil 1, yang mana soalnya yaitu selesaikan persamaan Diophantine berikut 4X ditambah 5Y sama dengan 10. Nah, baiklah saya akan mencoba untuk membahas soal tersebut. Di mana 4 dan 5 itu biasa kita sebut dengan koefisien, maka 4, 5 sama dengan 1, pembagi dari 10 persamaan mempunyai penyelesaian. Sesuai dengan dalil algoritma Euclid, karena 4, 5 sama dengan 1, maka akan tentu ada X1, Y1-nya adalah elemen dari Z. Sehingga diperoleh 4X1 ditambah 5Y1 sama dengan 1. Karena 5 sama dengan 1 dikali 4 ditambah 1, atau 4 dikali negatif 1 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 1. Maka dapatlah nilai X1-nya sama dengan negatif 1 dan Y1-nya sama dengan 1. Maka kita masukkan kepada soal, yang mana soalnya tadi kan 4X ditambah 5Y sama dengan 1. Maka kita masukkan X1 sama Y1-nya menjadi 4 dikali negatif 1 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 1. Maka 10 itu sama artinya dengan 4 dikali negatif 1 ditambah 5 dikali 1 sama artinya dengan 10 dikali 1. Maka 4 dikali negatif 10 ditambah 5 dikali 10 sama dengan 10. Yang perlu diingatkan soalnya kan 4X ditambah 5Y sama dengan 10. Dan dapatlah nilai X0-nya yaitu negatif 10 dan Y0-nya sama dengan 10. Penyelesaian persamaannya adalah X-nya sama dengan negatif 10 ditambah 5K dan Y-nya sama dengan 10 dikurang 4K, dengan K adalah elemen dari Z. Nah, yang kedua yaitu cara reduksi untuk menyelesaikan persamaan Diophantine. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan Diophantine linear adalah mereduksi koefisien atau bukan variabel melalui pembagian berulang atau serupa dengan pembagian algoritma, sehingga diperolehlah bentuk tanpa pecahan. Contoh soal dari cara reduksi ini yaitu selesaikan 4X ditambah 5Y sama dengan 10 dengan cara reduksi. Baiklah, pembahasannya 4X ditambah 5Y sama dengan 10 kita pindah ruaskan menjadi 4X sama dengan 10 dikurang 5Y. Kemudian X sama dengan 10 kurang 5Y dibagi 4. Kemudian kita jabarkan menjadi X sama dengan 8 dikurang 4Y ditambah 2 dikurang Y sama dibagi 4. Kemudian X sama dengan 8 dikurang 4Y per 4 ditambah 2 dikurang Y per 4. Maka diperolehlah nilai X-nya yaitu 2 dikurang 2Y ditambah 2 dikurang Y dibagi 4. Maka kita ambil nilai T-nya yaitu 2 dikurang Y dibagi 4, atau 2 dikurang Y sama dengan 4T, atau juga bisa dengan kita ambil Y sama dengan 2 dikurang 4T. Maka nanti akan diperoleh nilai X-nya. Baiklah, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nana Wahyuni. Kepada Nana Wahyuni saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Deti Ramadhani. Di sini saya Nana Wahyuni akan menjelaskan dari yang telah Deti sampaikan pada sebelumnya. Nah, pada sebelumnya itu telah diperoleh nilai X sama dengan 2 dikurang 2Y ditambah 2 kurang Y per 4, dan juga telah diperoleh nilai Y itu sama dengan 2 dikurang 4T, sehingga nilai Y tersebut disubstitusikan untuk memperoleh nilai X. Nah, X sama dengan 2 dikurang 2 dikali 2 kurang 4T ditambah 2 kurang dalam kurung 2 kurang 4T per 4. X sama dengan 4T ditambah T, X sama dengan 5T. Sehingga penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 0 tambah 5T, Y sama dengan 2 kurang 4T. Nah, jika dibandingkan dengan penyelesaian pada contoh berikut, maka hasil yang diperoleh akan tampak berbeda, tetapi sebenarnya dua jawaban itu sama. Nah, X sama dengan negatif 10 ditambah 5K, maka itu sama dengan 5 dikali negatif 2 ditambah K, sehingga X sama dengan 5T, dengan T itu sama dengan negatif 2 ditambah K, atau K sama dengan T ditambah 2. Nah, untuk Y sama dengan 10 dikurang 4K. Sebelumnya telah diperoleh nilai K itu sama dengan T tambah 2, maka disubstitusikan untuk memperoleh nilai Y. Y sama dengan 10 dikurang 4 dikali T tambah 2. Y sama dengan 10 kurang 4, T dikurang 8, diperolehlah nilai Y sama dengan 2 dikurang 4T. Nah, cara yang kedua yaitu cara kongruensi. Untuk mengetahui cara ini, maka saya akan menjelaskan contoh soal mengenai cara kongruensi tersebut. Nah, selesaikanlah persamaan Diophantine linier berikut dengan cara kongruensi. Yang persamaannya 2X tambah 5Y tambah 11. Maka penyelesaiannya yaitu kita mencari nilai X dan mencari nilai Y. Dari persamaan 2X tambah 5Y sama dengan 11, diperoleh nilai 5Y itu sama dengan 11 dikurang 2X. Berarti 5Y sama dengan 11 modulo 2. Y saja sama dengan 1 modulo 2. Nah, Y sama dengan 1 modulo 2 itu sama dengan Y sama dengan 1 ditambah 2T. Nah, pada sebelumnya telah diperoleh nilai Y yaitu sama dengan 1 ditambah 2T. Maka di sini yang akan dicari adalah nilai X. Dari persamaan 2X tambah 5Y sama dengan 11, maka nilai 2X yaitu 11 dikurang 5Y. 2X sama dengan 11 dikurang 5 dikali 1 tambah 2T. 2X sama dengan 11 dikurang 5 dikurang 10T, sehingga diperoleh nilai X itu sama dengan 3 dikurang 5T. Sehingga penyelesaian kongruensinya adalah X sama dengan 3 kurang 5T dan Y sama dengan 1 ditambah 2T. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.